Hai, selamat bertemu kembali dalam Nina Ratna Suminar Channel dalam bahasan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Dalam topik hari ini, kita ingin melihat bagaimana mendesain modul ajar sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak sahabat Nina Ratna Suminar untuk menyanyi lagu Kebiar-Kebiar karya Gombloh. Lagu ini menjadi penyemangat kita agar senantiasa mencintai NKRI tercinta. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simponi perteguh, selaras dengan simponimu. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Ya, cuplikan lagu Kebiar-Kebiar ini memotivasi kita untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dalam satu nada, satu jiwa, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Nina Ratna Suminar Channel, Think Global for Long Life and Good Health. Ya, jangan lupa tombol merah subscribe diklik dengan senang hati dan sepenuh hati. Sabtu siang ke kebun di Jalan Kendal. Ke kebun menangkap burung. Selamat bergabung dalam Nina Ratna Suminar Channel. Semoga tetap semangat, hilangkan rasa murung. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar, cara untuk bertahan terbaik adalah bergerak. Kita bisa melihat ilustrasi gambar ini. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika seorang gadis berada di dalam tong permainan ini ya, namanya tong setan. Ketika sedang naik sepeda, dia berhenti. Nah, silakan direnungkan apa yang akan terjadi. Iya, pasti akan jatuh. Ya, karena tong ini akan berputar terus. Ya, begitu juga dengan kita saat ini insan pendidikan di Indonesia tercinta. Ketika perubahan terjadi begitu pesat, ya, perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan, sebagai insan pendidikan kita dituntut untuk selalu bergerak. Ya, bergerak tidak terbawa arus oleh perubahan, tapi bagaimana mewarnai perubahan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Untuk materi kali ini, kita akan melihat kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik, dan bagaimana guru mengembangkan modul ajar sesuai dengan pembelajaran paradigma baru di kurikulum Merdeka. Nah, belajar dari COVID-19, tadi saya katakan, ini akan merubah tatanan normal kehidupan manusia yang berimplikasi pada penyelarasan penyelenggaraan pendidikan, termasuk aktivitas pendidikan ini mau tidak mau akan terus berkesinambungan. Oleh karena itu, pastinya guru dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan guru di dalam kurikulum Merdeka ini
tidak ada tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ya, tetapi bagaimana guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan menyesuaikan capaian kurikulum yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, peluang dalam situasi pandemi COVID-19 ini merupakan peluang mengasah kecerdasan yang terabaikan atau terlewatkan. Sahabat Nina Ratna Suminar boleh mencoba melihat ya, keseimbangan otak kiri dan otak kanannya. Ya, silahkan. Boleh diangkat tangannya seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Kita tepukan dulu. Nah, setelah ditepukan dilihat jempol yang di atas ini tangan sebelah kanan, jempol kanan atau jempol sebelah kiri. Nah, ini kita ingin mengetahui keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Memang pendapat beberapa ahli berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau jempolnya di atas kanan, maka dia otak kanan. Kecenderungannya otak kanan. Kalau di atas sebelah kiri, kecenderungannya otak kiri. Nah, apa kaitannya? Ya, keseimbangan otak kanan dan otak kiri ini sangat mempengaruhi individu di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya. Individu bisa bekerja sama, bakat individu bisa berkembang, individu bisa kreatif dan inovatif, dan bisa berpikir kritis dan logis. Tentu saja untuk menghadapi situasi ini, siswa di sekolah sangat memerlukan bimbingan dari seorang guru yang kreatif juga. Nah, sahabat Nina Ratna Suminar Channel, sampai saat ini kita bisa melihat episode Merdeka Belajar sudah sampai pada tahap episode yang ke-15. Ya, bisa lihat ya dari episode 1, 2, 3 sampai ke-15 yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam menghadapi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, ini merupakan peluang dan tantangan bagi guru-guru. Ya, guru sebaiknya mampu mengembangkan kurikulum, meningkatkan growth mindset, dan mengoptimalkan self-regulated learning. Ya, untuk meningkatkan growth mindset dan self-regulated learning, next akan saya sajikan dalam materi tersendiri. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang berbahagia, sekarang kita akan melihat bagaimana kerangka dasar kurikulum Merdeka yang diawali dengan adanya tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, tujuan pendidikan nasional ini mengharapkan penyelenggaraan pendidikan melahirkan pelajar-pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dituangkan ke dalam standar kompetensi lulusan yang diikuti oleh adanya standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Tentu saja, kurikulum operasional yang dikembangkan di satuan pendidikan ini juga memenuhi adanya struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmen yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, untuk perangkat ajar, Bapak Ibu guru bisa menggunakan buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum satuan pendidikan. Nah, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang tetap semangat, kita akan melihat karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Ya, ini bisa kita lihat mulai dari jenjang PAUD,
SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, masing-masing jenjang mengutamakan pada pentingnya penguatan literasi dan numerasi dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek yang diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, masing-masing jenjang ini untuk pembelajaran berbasis proyek tentu akan berbeda-beda. Untuk jenjang SD, pembelajaran berbasis proyek ini minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jenjang SMP minimal 3 kali, jenjang SMA 3 kali dalam 1 tahun ajaran, ditambah dengan siswa menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, di jenjang SMK, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, ini untuk meningkatkan soft skill mereka, mengingat karakteristik SMK ini adalah pada dunia kerja. Sementara untuk jenjang SLB, penguatan pembelajaran berbasis proyek ini dengan mengusung tema yang sama di sekolah reguler dan menyesuaikan kedalaman materi dan aktivitas dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar SLB. Nah, ini saya ambil contoh saja. Ya, salah satu struktur kurikulum untuk jenjang SMP, ya, alokasi waktu mata pelajaran SMP dari kelas 7 sampai 8 dengan asumsi 1 tahun adalah 36 minggu. Dari struktur kurikulum yang ada ini, kita lihat total keseluruhan, ya, total jumlah jamnya, ya ini ada berapa? Kita lihat. Ya, alokasi per minggu, alokasi proyek per tahun, dan total JP per tahun. Ya, untuk pendidikan agama, ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini 108 JP, bahasa Indonesia 216 JP, matematika 180 JP, ilmu pengetahuan alam 180 JP, ilmu pengetahuan sosial 144 JP, bahasa Inggris 108 JP, dan ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ditambah dengan informatika, minimal memilih 1 mata pelajaran seni dan prakarya 108 JP. Sehingga total untuk struktur kurikulum SMP ini adalah 1.404 JP. Ya, dengan maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Nah, ini struktur kurikulum untuk siswa SMP kelas 9. Ya, bisa kita lihat terjadi pengurangan untuk total JP per tahun. Ya. Nah, maksimal 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun. Ya. Sedangkan untuk beban belajar, ya, 1 jam pelajaran beban belajar di SMP ini adalah 40 menit. Dengan proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk SMP dialokasikan sekitar 25% beban belajar per tahun. Nah, dengan Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ini bisa menggunakan pendekatan atau cara belajar. Ya, dengan melihat beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester. Ya, silakan nanti mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Ya, kita lihat dalam sistem paket ini bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran
sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. Sistem kredit semester ini bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, dalam satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Nah, ini juga bisa kita lihat contoh pengaturan waktu belajar. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel bisa memilih akan menggunakan sistem blok, sistem kolaborasi, atau sistem reguler. Ya, kalau di dalam sistem blok, ini pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Ya, ini sudah ada contohnya, bisa sahabat Nina Ratna Suminar baca. Dalam sistem kolaborasi, ini memungkinkan keterpaduan antara konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran yang diajarkan secara kolaboratif atau team teaching. Nah, dalam hal ini, tentunya guru bisa berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan assessment untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Nah, sistem pengaturan yang lain adalah sistem reguler, yaitu di dalam setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu guru nanti setelah melakukan analisis di sekolahnya, ya, dengan tim pengembang kurikulum sekolah, silahkan mau memilih yang mana. Sekarang kita akan melihat keunggulan dari sistem blok, sistem kolaborasi, dan sistem reguler. Kelebihan di dalam sistem blok ini memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mempelajari materi secara mendalam. Waktu pembelajaran lebih banyak dan hal tersebut memungkinkan peserta didik belajar hingga tuntas. Dengan blok waktu yang lebih panjang, guru memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencana pelajaran dan memeriksa serta mengevaluasi pembelajaran. Nah, dengan blok, waktu juga lebih lama memungkinkan untuk studi yang mendalam. Ya, misalnya mengerjakan proyek penelitian individu atau kelompok, kolaborasi antara peserta didik dan guru, dan proyek-proyek yang lain. Kemudian kita lihat pada sistem kolaborasi, peserta didik belajar konsep secara komprehensif dan kontekstual. Karena keterampilan, pengetahuan, dan sikap diintegrasikan untuk mencapai suatu penguasaan kompetensi tertentu. Ya, guru-guru dikondisikan untuk berkolaborasi secara intensif karena perlu memilih kompetensi atau konten yang selaras dengan pemahaman yang akan dituju. Ya, lebih efisien karena guru bisa memilih atau memilah konsep yang perlu dieksplorasi secara lebih mendalam dan konten dengan waktu yang lebih sedikit. Sementara untuk sistem reguler, ini memudahkan di dalam pembuatan jadwal pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru bisa mempertimbangkan hal-hal ya, di dalam sistem blok, sistem kolaborasi, dan sistem reguler sebelum memutuskan akan menggunakan sistem yang mana. Ya, tentu ini perlu kesepakatan dari guru-guru yang ada, baik dari guru bidang studi ataupun dari rumpun guru bidang studi, karena ini terkait dengan guru antar bidang studi yang lain. Ya. Sahabat Nina Ratna Suminar Channel, think global for long life and good health. Ya, ini untuk memotivasi kita semua ya. Ya. Dilihat tombol merahnya, subscribe, jangan lupa.
Ya, selanjutnya kita akan melihat tema di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Ada 7 tema yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Ya. Sustainable Development Goals dan dokumen lain yang relevan. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, ini untuk semua jenjang. Kedua, tema kearifan lokal. Ketiga, tema Bhinneka Tunggal Ika. 4, tema bangunlah jiwa dan raganya. 5, suara demokrasi. 6, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 7, kewirausahaan. Ya, tema-tema proyek profil pelajar Pancasila ini bisa diintegrasikan di dalam mata pelajaran. Saya ambil contoh salah satu saja. Ini ya. Tujuan mata pelajaran IPS dalam perspektif peserta didik, ya, ini harapannya adalah peserta didik dapat memiliki suatu kemampuan untuk memahami seluk-beluk dan pola-pola dari konsep kehidupan masyarakat. Peserta didik dapat mengasah keterampilan penting di tengah perkembangan dunia untuk bisa berkontribusi menciptakan kondisi kehidupan yang baik. Nah, dengan melihat tujuan mata pelajaran IPS, ini bisa disinergikan dengan tema-tema di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Nah, sementara di dalam tema-tema dalam mata pelajaran IPS SMP, ya, ini bisa kita lihat ada tema keluarga awal kehidupan, keberagaman lingkungan sekitar, potensi ekonomi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan melihat tema-tema ini sangat kental muatan karakter siswa didorong untuk bekerja sama, berkolaborasi, ya, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berkebinekaan global, dan lain-lain. Nah, untuk profil siswa dalam struktur kurikulum SMP ini terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Ya, fase D ini untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, durasi fase di SMP didasari oleh alasan tahap perkembangan. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang berbahagia, dengan adanya struktur kurikulum di dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka, ya, maka memiliki implikasi bagi satuan pendidikan. Yang pertama, sekolah menyusun kurikulum operasional di sekolahnya. 2, mengoordinasikan proyek profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah memastikan guru dalam A, menganalisis capaian pembelajaran, B, menyusun alur tujuan pembelajaran, C, menyusun modul ajar, D, mengembangkan bahan ajar, E, mengembangkan instrumen, F, melaksanakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, sekarang kita akan melihat asesmen diagnostik dan modul ajar yang bisa didesain oleh guru sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Ya, ada baiknya sahabat Nina Ratna Suminar Channel kita mengingat kembali ya pembelajaran paradigma baru sebagai pijakan untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Apakah pembelajaran paradigma baru itu? Ya, boleh kita renungkan sesaat. Ya. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.
Di dalam pembelajaran paradigma baru, ini juga memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmennya. Ya, ini kalau kita lihat di dalam gambar, pembelajaran paradigma baru ini tentu diawali dengan adanya kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Ya, goal akhirnya adalah melalui pembelajaran didukung dengan adanya proses asesmen secara komprehensif, maka sekolah bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang penuh semangat, ya, kita akan menginjak pada subtopik asesmen diagnostik. Ya, silahkan sahabat merenungkan kembali, apa itu asesmen diagnostik? Ya, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Nah, hasilnya digunakan oleh pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat asesmen diagnostik. Ini mengacu dari pendapat Bramit tahun 2020. Ya, nanti bisa kita lihat diagnosa siswa dan layanan tindak lanjut pada masa pandemi. Ya, boleh nanti dicari referensinya ya, sahabat Nina. Ya, manfaat asesmen diagnostik di sini, yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efisien, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, baik dari kelebihan atau kesulitan belajar, dan merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Nah, ini. To plan meaningful and efficient instruction, provide information to individualize instruction, dan create a baseline for assessing future learning. Nah, dalam melakukan asesmen diagnostik, yang pertama, nah kita misalnya guru ingin mengetahui nih, mapel di kelas mana. Nah, guru bisa melakukan tes diagnostik asesmen awal. Ya, asesmen awal ini satu, untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahan pemahaman konsep saat belajar di rumah. Asesmen awal untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam memberikan tindak lanjut. Ya, seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, siswa mengalami learning loss. Ya, selama belajar di rumah, dia learning loss. Ya, belajarnya mungkin tidak terarah, tidak teratur. Nah, oleh karena itu, guru dianjurkan untuk melakukan tes diagnostik asesmen awal ini. Nah, tahapan asesmen diagnostik pada masa pandemi, ya, ini salah satu opsi saja, ya, bisa dilakukan. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar kelas asesmen, kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar prasyarat,
menganalisis keterkaitan materi pada kompetensi dasar prasyarat dengan kompetensi dasar di kelas asesmen, dan menyusun soal. Kemudian guru juga bisa mengetahui sejauh mana siswa ini mampu melihat materi-materi prasyarat tadi dengan menganalisis jawaban siswa, kemudian melakukan interpretasi dan melakukan tindak lanjut. Ya, ini kita masih mengacu pada kurikulum 2013, adanya kompetensi dasar. Nah, nanti ini bisa kita adopsi disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang berbahagia, posisi asesmen diagnostik ini bisa kita lihat masing-masing bisa beririsan. Ya, kelas sebelumnya, ya ini kita lihat kompetensi dasar di kelas sebelumnya, kemudian kelas tahun ajaran baru, bagaimana pengetahuan siswa, keterampilan siswa, ini bisa kita lakukan asesmen diagnostik untuk menganalisis kesulitan siswa. Nah, guru kelas sebelumnya ini akan berkomunikasi dengan guru kelas tahun ajaran baru. Ini kalau antar guru. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang SD misalnya, ya, guru kelas sebelumnya ini juga menangani siswa yang sama di kelas tahun ajaran baru. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang penuh semangat, ya, semangatnya ini bukan Ninanya ya, ini ya, tapi sahabat-sahabat Nina Ratna Suminar di seantero negeri ini pasti semangat untuk terus melakukan perubahan. Nah, kita akan melihat contoh tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama, bagaimana guru menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik di tahun sebelumnya. Kemudian, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Selanjutnya, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik dengan instrumen asesmen yang dapat digunakan, antara lain tes tertulis baik secara lisan atau tertulis, tes untuk mengetahui keterampilan dengan produk dan praktisnya, serta observasi, bahkan kalau memungkinkan bisa juga dengan wawancara. Nah, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah. Nah, selanjutnya, guru bisa melakukan pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Nah, apabila asesmen sudah selesai dilakukan, hasil diagnosis menjadi informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel, sekarang kita lihat contoh tahapan asesmen diagnostik. Ya, dilihat dari waktu pelaksanaan, pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, artinya di sini, pertama, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Yang kedua, contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul secara mandiri. 3. Untuk asesmen pada awal lingkup materi, contoh tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, tahapan 4 bisa juga dilewatkan. Ya. Dalam melakukan asesmen diagnostik, ya, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan instrumen
untuk mengetahui perbedaan gaya belajar siswa. Ya, silakan ini bisa dicatat. Ya, link yang tautan yang saya tampilkan ini, ya silakan nanti Bapak Ibu guru sebelum memberikan ya kuis gaya belajar pada siswa, tidak ada salahnya mencoba terlebih dahulu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pastikan sesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu alami. Ya. Jadi tidak mengada-ada ya. Sesuaikan dengan yang dialami, yang dirasakan, yang diketahui selama ini. Nah, nantinya setelah kuis gaya belajar ini terisi, ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel ini akan memperoleh informasi termasuk gaya belajar apa. Apakah audio visual, audio, atau gaya belajar visual, atau gaya belajar kinestetik. Ya, dengan ilustrasi seperti ini. Ya, ya silakan nanti kalau sudah diisi, ya, ini akan menjadi dasar Bapak Ibu guru di dalam memetakan gaya belajar siswa dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, untuk pokok bahasan gaya belajar di channel di tayangan yang akan datang, ya, saya akan mengajak sahabat untuk melihat perbedaan gaya belajar tersebut. Oleh karena itu, nantikan terus Nina Ratna Suminar Channel dengan tombol merahnya subscribe. Ya, ini ya. Jadi dengan sahabat Nina Ratna Suminar Channel meluangkan waktu sejenak dengan sepenuh hati, ya, dengan setulus hati, klik tombol subscribe, Nina Ratna Suminar Channel akan menayangkan materi-materi yang sudah saya janjikan tadi. Grow mindset, gaya belajar, dan lain-lain. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, dengan sepenuh hati, dengan senang hati, dengan kerelaan hati, ya silahkan klik tombol subscribe. Nina Ratna Suminar Channel, Think Global for Long Life and Good Health. Ya, selanjutnya kita akan bergeser pada bagaimana mengembangkan modul ajar. Di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru tidak lagi diminta menyusun RPP. Namun jangan salah persepsi terlebih dahulu. Ya, kita perlu merubah mindset lagi. Ya, wah, enak dong Bu kalau nggak menyusun RPP. Ini ya. Nah, ini mari kita samakan persepsi kita. Bapak Ibu tidak menyusun RPP, tetapi akan membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini akan memandu pendidik atau Bapak Ibu guru di dalam mengembangkan proses pembelajaran. Komponennya ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Nah, ini saya tampilkan contoh saja ini ya. Komponen di dalam modul ajar yang pertama tentu ada identitas penulis modul. Kemudian ada kompetensi awal, diikuti dengan profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Sekali lagi, ini contoh. Ya. Kemudian ada komponen modul ajar dari sisi komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada assessment, pemahaman bermakna,
pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Ya. Dengan beberapa catatan yang bisa kita lihat, tidak semua komponen di atas wajib tercantum dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik. Ya, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, seperti apa keleluasaan pendidik dalam mengembangkan modul ajar? Ya, yang pertama ini, Bapak Ibu guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didiknya. Ya, jadi silakan, pemerintah memberikan contoh, silakan nanti diadopsi, ditiru, dimodifikasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru memiliki kemerdekaan untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, artinya di sini bisa saja nanti dalam satu sekolah, dalam mata pelajaran yang sama, modul ajar yang dibuat oleh guru ini bisa berbeda. Ya, karena mengajar ini adalah seni, ya. Guru A dengan guru B dengan materi yang sama bisa memiliki gaya mengajar yang berbeda atau rancangan yang berbeda. Ya, dengan catatan, tujuan pembelajaran pengembangan modul ajar ini mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Ya, namanya merdeka, diberikan kemerdekaan sepenuhnya pada Bapak dan Ibu. Nah, contoh ya. Strategi mengembangkan modul ajar. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. Satu modul ajar bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Yang kedua, lakukan asesmen diagnosis, mengidentifikasi penguasaan kompetensi awal peserta didik. 3. Tentukan teknik dan instrumen asesmen sumatif beserta indikator keberhasilan asesmen sumatif yang akan dilakukan pada akhir lingkup materi. Kemudian yang keempat, tentukan periode waktu atau jumlah jam pembelajaran yang dibutuhkan. Dan yang kelima, tentukan teknik dan instrumen asesmen formatif berdasarkan aktivitas pembelajaran. Yang keenam, buat rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan yang ketujuh, pastikan aktivitas pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. Ya, jangan sampai nanti aktivitas siswa ini tidak mengikuti tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, setiap kegiatan dilengkapi dengan pemahaman bermakna dan pertanyaan esensial yang menjadi acuan. Ini poin yang sangat penting Bapak dan Ibu guru. Dengan tujuan apa? Agar siswa di dalam mempelajari satu materi ini, dia tahu apa manfaatnya bagiku. Ini kalau boleh disingkat ambak ya, apa manfaatnya bagiku. Sehingga siswa tidak sekedar mengejar target capaian materi, tapi memperoleh pemahaman yang bermakna. Kemudian yang ke-9, persiapkan lembar belajar, materi belajar, dan media belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar peserta didik. 10. Lampirkan instrumen asesmen seperti checklist, rubrik, atau lembar observasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, periksa kembali kelengkapan komponen modul ajar. Sekali lagi, Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, ini mindsetnya kita ubah ya. Tidak lagi RPP tapi istilahnya modul ajar walaupun mungkin komponen-komponennya ini secara esensial ini masih mirip dengan
RPP. Nah, kemudian di dalam capaian pembelajaran, ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk paragraf dan dalam fase, bukan tahun. Ya, dalam format paragraf bukan poin-poin. Artinya apa? Capaian pembelajaran akan dirumuskan sebagai gambaran kompetensi utuh sehingga mudah dipahami oleh guru sebagai satu kesatuan. Capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Ya, capaian pembelajaran ini juga dibuat dalam fase, bukan tahun. Artinya apa? Capaian pembelajaran disusun per fase, 2-3 tahun, untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan mendalam. Ya, tadi masih ingat, untuk jenjang SMP ini ada pada fase D. Nah, ini ya, fase capaian pembelajaran kita lihat, fase A ini umumnya kelas 1 sampai kelas 11 SD. Fase B, oh maaf, ini sampai kelas 2 ya, fase A ini. Fase A ini kelas 1 sampai kelas 2. Fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D, kelas 7 sampai kelas 9 di jenjang SMP. Fase E, kelas 10 jenjang SMA. Dan fase F, kelas 11 sampai kelas 12 jenjang SMA. Nah, saya ambil contoh pada capaian pembelajaran untuk IPS SMP. Ini ya. Perbedaan capaian pembelajaran untuk kelas 8 dan 9 adalah skala ruang lingkupnya, di mana capaian pembelajaran untuk kelas 8 sudah memasuki ranah nasional atau ruang yang lebih luas dibandingkan capaian pembelajaran untuk kelas 7. Pada capaian pembelajaran kelas 8, muncul tagihan untuk membuat aksi sosial dalam perspektif nasional, di mana hal tersebut merupakan skala yang lebih luas dibandingkan capaian pembelajaran untuk kelas 7. Memasuki capaian pembelajaran kelas 9, peserta didik tidak lagi hanya mengetahui fenomena biasa, namun sudah ke arah tantangan pembangunan dan potensi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju. Nah, dari capaian pembelajaran ini bisa kita lihat bagaimana tahapan-tahapan dari satu fase. Ini ya. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar channel yang berbahagia. Sekarang kita lihat bagaimana mengembangkan modul ajar. Ya, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan, kemudian melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai, kemudian mengembangkan alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu guru juga bisa merencanakan jenis teknik dan instrumen assessment sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keenam, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Yang ketujuh, menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang kedelapan, kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. Kesembilan, modul siap digunakan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana modul ajar ini bisa menjadi pemandu Bapak Ibu guru di dalam mengajar, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan modul ajar. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu ya kalau ada evaluasi ini.
Nah, ini contoh saja. Cuplikan modul ajar untuk kelas 4 mata pelajaran IPAS 35 JP. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan profil pelajar Pancasila yang dipilih misalnya bernalar kritis dan mandiri. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi urutan siklus air. Peserta didik mendeskripsikan pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini perpaduan dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ya, asesmen diagnostiknya menjawab 3 pertanyaan tentang siklus air dengan asesmen sumatif, menunjukkan pemahaman mengenai pengaruh siklus air dalam presentasi dan pameran karya. Indikator tugasnya memberikan gambaran informasi detail dan akurat, relevan, dan berhubungan dengan topik. Kemudian presentasi berisi pesan yang jelas dipahami oleh audiens. Nah, ini kita lihat hanya 1 lembar. Ya, tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Ini cuplikan saja ya. Silakan nanti dikembangkan, disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, contoh penerapan penyesuaian pembelajaran dan pengembangannya, asesmen sumatif memberikan pilihan dan membuat produk presentasi, bisa dengan menulis laporan ilmiah, membuat rekaman sandiwara radio, rekaman siaran atau poster atau infografis, dan pendidik memberikan pilihan menantang sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik dengan 3 kegiatan laporan yang berbeda. Nah, dari contoh asesmen ini, kita bisa melihat setelah melakukan asesmen diagnostik awal, guru juga bisa mendesain pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa atau profil pelajar siswa, kemudian berdasarkan prosesnya nanti. Dari gaya belajar ini kan guru juga mendesain apakah proses pembelajarannya secara klasikal, individual, atau kelompok yang mampu mengakomodir ketiga gaya belajar dari segi proses. Kemudian dari produknya, ini juga disesuaikan dengan gaya belajarnya tadi. Materi atau topiknya boleh sama, pembelajarannya berbeda misalnya. Sesuai dengan gaya belajar audio visual, ini guru akan menampilkan tayangan-tayangan video, tayangan film, dan lain-lain. Untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, berarti menuntut siswa banyak bergerak. Nah, bagaimana guru mengajak siswa berkreasi, ya, beraktivitas sesuai dengan tema yang ada. Ya, jadi disinilah pentingnya asesmen diagnostik, ya, agar guru di dalam mendesain pembelajaran benar-benar memenuhi karakteristik belajar peserta didik. Demikian sahabat Minaratna Seminar Channel ya, mengenai pengembangan modul ajar. Ya, nantikan terus tayangan-tayangan yang akan kami buat. Ya, tadi saya sudah berjanji ada materi grow mindset, ada materi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian topik perbedaan gaya belajar. Ini akan kami tayangkan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Minaratna Seminar Channel, Think Global for Long Life and Good Health. Sebagai penutup, ya, kita akan nyanyi bersama. Ya, menyanyi bersama dari tempat masing-masing. Tadi masih ingat lagu Kebiar-Kebiar dari karya Gomblok? Silahkan dinyanyikan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan tetap semangat, setia menanti kehadiran Minaratna Seminar Channel. Dah, bye. Iya, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap setia menanti kehadiran Minaratna Seminar Channel yang akan menemani sahabat semua meningkatkan
kompetensi diri. Terima kasih.